Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zweri Armiana Syifa dari kelas 4D dengan NIM 21081005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi farmasi. Farmasi adalah profesi yang berkaitan dengan pengetahuan dan penerapan ilmu farmasi untuk menyediakan dan mengelola serta memberikan obat dan sediaan farmasi yang berkaitan dengan penggunaan obat kepada pasien. Profesi farmasi melibatkan sejumlah tanggung jawab penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas dan penggunaan yang tepat dari obat-obatan. Etika profesi farmasi memiliki beberapa aspek penting, yaitu diantaranya yang pertama yaitu penyediaan obat. Farmasis bertanggung jawab untuk mengelola persediaan obat di apotek atau rumah sakit, memastikan bahwa obat-obatan yang digunakan memenuhi standar dan kualitas keamanan. Yang kedua adalah pengelolaan informasi obat. Mereka menjelaskan tentang obat kepada pasien dan tenaga medis lainnya. Mereka juga menjelaskan tentang dosis, efek samping, dan interaksi obat, serta memberikan saran yang aman dan tepat. Yang ketiga, ada perawatan pasien. Farmasis bekerja sama dengan tim perawatan kesehatan lainnya untuk memastikan pengobatan yang efektif dan aman bagi pasien. Mereka dapat memberikan konsultasi kepada pasien mengenai manajemen penyakit, diet, dan gaya hidup yang sehat. Penelitian dan pengembangan obat. Mereka melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan keamanan obat, serta berpartisipasi dalam pengembangan formulasi obat terbaru. Namun, profesi farmasi memiliki hubungan yang erat dengan medication error atau kesalahan pengobatan, karena farmasis berperan dalam penyediaan, pengelolaan, dan penggunaan obat. Medication error dapat terjadi dalam berbagai tahap, mulai dari saat penulisan resep, pengisian resep, perhitungan dosis, persiapan obat, hingga pemberian obat kepada pasien. Berikut merupakan berbagai kemungkinan medication error yang terjadi dan cara pencegahannya. Yang pertama, pada penulisan resep. Saat menerima resep dari dokter, farmasi harus memeriksa dengan detail. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka farmasi harus berkomunikasi langsung dengan dokter untuk memperjelas resep sebelum mengisi obat. Farmasi dapat membantu untuk memverifikasi resep yang ditulis oleh dokter untuk memastikan bahwa terdapat nama obat dan instruksi penggunaan obat yang tidak sesuai. Kesalahan dalam penulisan resep dapat mengarah kepada kesalahan pengobatan. Yang kedua adalah pengisian resep. Saat mengisi resep, farmasis harus memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan yang ditentukan dalam resep. Kesalahan dalam pengambilan obat dari stok atau pengemasan yang salah dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengobatan. Yang ketiga adalah pemilihan obat. Farmasis memiliki pengetahuan tentang interaksi obat, kontraindikasi, dan alergi yang dapat memengaruhi pengobatan. Mereka dapat membantu menghindari penggunaan obat yang tidak sesuai atau berpotensi berbahaya bagi pasien. Biasanya, farmasis menggunakan sistem pendukung, misalnya alat elektronik yang menyediakan info terkini. Sistem ini dapat membantu farmasis untuk mengecek interaksi obat yang tepat. Keempat adalah perhitungan dosis. Farmasis bertanggung jawab untuk menghitung dosis obat yang benar, terutama dalam kasus obat yang membutuhkan perhitungan seperti obat injeksi atau obat untuk anak-anak. Kesalahan dalam perhitungan dosis dapat mengakibatkan pemberian obat yang tidak efektif atau berpotensi berbahaya bagi pasien. Yang kelima adalah konsultasi pasien. Sebagai ahli farmasi, farmasis memberikan konsultasi kepada pasien tentang penggunaan obat, termasuk dosis, jadwal penggunaan, dan efek samping yang mungkin terjadi. Kekurangan komunikasi atau informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman pasien dalam mengonsumsi obat. Farmasis harus melakukan konsultasi dengan pasien secara terperinci, menjelaskan tentang obat yang diresepkan, dosis yang harus diambil, jadwal penggunaan, dan efek samping yang mungkin terjadi. Penting untuk memastikan bahwa pasien memahami dengan jelas saran penggunaan obat dan mengikuti petunjuk yang diberikan. Farmasis dapat memberikan edukasi kepada pasien tentang obat yang mereka konsumsi, termasuk tentang efek samping yang umum seperti interaksi obat dan langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil. Dengan memahami obat yang mereka konsumsi, pasien dapat berperan aktif dalam pengelolaan pengobatan mereka sendiri. Yang keenam adalah monitoring dan pharmacovigilance. Farmasis dapat memantau respon pasien terhadap obat dan melaporkan efek samping atau masalah keamanan yang terkait dengan obat. Dalam hal ini, mereka memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah medication error. Farmasis dapat mengumpulkan informasi tentang efek samping yang mungkin terjadi
kepatuhan pasien terhadap pengobatan, dan memberikan saran atau penyesuaian dosis jika diperlukan. Jika terdapat medication error, farmasis harus melakukan setiap medication error yang terjadi kepada otoritas yang berwenang atau tim keselamatan pasien di institusi kesehatan tempat mereka bekerja. Melalui pelaporan dan analisis kasus medication error, langkah-langkah perbaikan dan pencegahan dapat diidentifikasi untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional juga diperlukan. Farmasis harus menjaga pengetahuan dan keterampilan mereka tetap mutakhir dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang obat-obatan dan teknologi terkini dan praktek farmasi yang aman, mereka dapat mengurangi risiko medication error. Untuk mengurangi medication error, praktek farmasi yang aman melibatkan standar dan prosedur farmasi yang ketat, termasuk verifikasi resep, penggunaan teknologi canggih dalam pengelolaan obat, pendidikan pasien yang baik, serta pelaporan dan analisis kesalahan pengobatan. Farmasis juga berperan dalam melakukan pelatihan dan edukasi kepada tenaga medis lainnya tentang penggunaan obat yang tepat dan aman. Penting untuk diingat bahwa pencegahan medication error melibatkan kolaborasi tim medis, termasuk dokter, perawat, farmasis, dan pasien itu sendiri. Dengan bekerja sama dan saling berkomunikasi, risiko medication error dapat diminimalkan dan keamanan pasien dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan pelayanan, maka kita harus menjaga etika profesi. Maka berikut adalah hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu kenali kode etik. Setiap profesi umumnya memiliki kode etik atau pedoman perilaku yang ditetapkan. Penting untuk memahami dan mengenalinya dengan baik. Kode etik memberikan panduan tentang tanggung jawab, integritas, dan standar profesional yang harus diikuti. Yang kedua adalah menjaga integritas. Bertindak dengan jujur, adil, dan konsisten dalam praktik sehari-hari adalah bagian integral dari menjaga integritas. Hindari tindakan yang melanggar seperti korupsi, penyuapan, atau kecurangan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan pasien atau klien. Profesi seringkali berhubungan langsung dengan pelayanan kepada orang lain. Jaga kesadaran bahwa kesejahteraan dan kepentingan pasien atau klien harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Penuhi tugas profesional dengan penuh kepedulian, empati, dan pengabdian yang tulus. Yang keempat adalah melindungi kerahasiaan dan privasi. Dalam banyak profesi ada kebutuhan untuk melibatkan informasi pribadi dan rahasia. Jaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pasien atau pihak lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Pastikan bahwa informasi tersebut hanya diungkapkan kepada pihak yang berwenang dan dalam keadaan yang tepat. Yang kelima adalah terus meningkatkan kompetensi. Menjaga etika profesi juga melibatkan upaya terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional. Dengan memiliki pengetahuan yang diperbarui, maka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang dapat melanggar etika. Yang keenam adalah mengonsultasikan dilema etis. Terkadang situasi yang rumit atau dilema etis mungkin muncul dalam praktik profesional. Maka penting untuk mencari nasihat atau konsultasi dari sesama profesional atau ahli etika untuk membantu menavigasi situasi tersebut dengan bijaksana. Yang ketujuh adalah menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif dan terbuka adalah aspek penting dalam menjaga etika profesi. Berkomunikasi dengan jelas yang jujur kepada pasien dan rekan kerja, dengarkan dengan empati, hargai pendapat orang lain, dan hindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Yang kedelapan adalah memahami batasan profesi. Mengetahui dan menghormati batasan profesi sangat penting. Jika ada tugas atau tanggung jawab yang melebihi kompetensi, jangan ragu untuk menuju ke ahli yang lain yang sesuai. Hindari melakukan praktik di luar bidang keahlian atau melakukan tindakan yang tidak etis. Yang kesembilan, menjaga reputasi dan inti profesi. Menjaga reputasi baik profesi adalah tanggung jawab setiap individu. Hindari tindakan perilaku yang dapat merusak citra profesi. Tetaplah menghormati aturan, standar, dan nilai-nilai inti yang dikembangkan oleh profesi tersebut. Yang ke-10 adalah terlibat dalam kegiatan profesi. Terlibat dalam organisasi atau asosiasi profesional dapat membantu memperkuat pemahaman etika profesi dan membangun jaringan dengan sesama profesional. Berpartisipasilah dalam diskusi, pelatihan, atau program pengembangan profesional yang ditawarkan dalam komunitas profesi. Dengan mempraktikkan nilai-nilai etis di atas, maka pelayanan yang diberikan akan memiliki kualitas yang tinggi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.